Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini aku membuat kue sus kering. Untuk teksturnya garing di luar dengan isian coklat yang lumer di dalam. Di sini aku akan memberikan tips and triknya bagaimana cara membuat kue sus yang dalamnya kopong. Nah, ini nanti yang akan kita isi dengan isian coklat. Dan mari kita buat. Nah, pertama-tama kita siapkan panci atau wajan, lalu masukkan 250 ml air, lalu masukkan 100 gram margarin, masukkan 1/4 sendok teh garam. Jangan lupa nyalakan kompor. Selanjutnya masak margarin dan air sampai mendidih hingga air dan margarinnya lumer dan tercampur rata. Nah, ini masak sampai mendidih seperti ini ya, sampai larut margarinnya dan airnya ini tercampur merata. Nah, setelah mendidih bisa kita matikan kompor. Selanjutnya masukkan 125 gram tepung terigu. Nah, ini tepung terigunya kita aduk dengan air dan margarin yang telah kita lelehkan tadi. Nah, kita aduk tepung terigunya sampai tercampur rata dan tidak ada gumpalan-gumpalan tepung ya, Mam. Nah, ini terus kita aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Nah, jika sudah teksturnya seperti ini sudah merata ya, tercampur air margarin dan tepungnya. Nah, ini tandanya sudah tercampur rata dan kita bisa sisihkan dulu. Nah, kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu ini adonan ini kita rentang-rentangkan. Tuh, ini supaya uap panasnya hilang dan kita diamkan dulu sekitar 10-15 menit sampai adonan benar-benar dingin. Langkah selanjutnya, siapkan 3 butir telur ayam. Nah, sebelum kita masukkan, aku kocok lepas dulu ya telurnya supaya lebih mudah mengaduknya. Untuk memasukkan telurnya sedikit demi sedikit sampai kita menemukan konsistensi adonan yang pas. Nah, ini kita akan mengaduknya menggunakan mixer. Karena jika kita langsung memasukkan telurnya sekaligus, nanti takutnya adonan ini akan keenceran. Karena setiap telur itu beratnya berbeda-beda kan ya. Makanya kita harus memasukkannya bertahap sedikit demi sedikit. Nah, ini sesekali kita ketengahkan adonannya menggunakan spatula supaya adonannya bisa tercampur merata. Jika telurnya sudah tercampur merata, masukkan setengah sendok teh baking powder. Lalu mixer kembali hingga baking powdernya tercampur merata dengan adonan ya, Mam. Nah, ini sudah selesai di mixer. Nah, ini kita akan mengaduk kembali untuk memastikan kembali bahwa adonannya sudah benar-benar tercampur merata hingga ke permukaan wadahnya ya. Siapkan spuit, masukkan ke dalam plastik segitiga. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik segitiga yang telah diberikan spuit di dalamnya.
Ikat bagian atas plastik segitiganya. Selanjutnya, semprotkan adonan ke dalam loyang yang telah diberi olesan margarin atau bisa juga gunakan kertas roti atau baking paper. Nah, ini teksturnya ini seperti whipped cream ya, Mam. Jadi tidak perlu tenaga, tidak seperti adonan sagu keju yang agak padat. Nah, ini kan seperti whipped cream, jadi gampang sekali menyemprotkannya ke loyang. Nah, ini sudah selesai disemprotkan ke dalam loyang, lalu kita masukkan ke dalam oven yang telah kita panaskan sebelumnya. Nah, kita oven di suhu 190 sampai 200 derajat Celcius, gunakan api bawah, panggang 15 sampai 20 menit. Setelah 20 menit, kita ganti menggunakan api atas, lalu panggang 15 sampai 20 menit lagi atau sampai kuning merata. Nah, ini jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, lalu kita ganti menggunakan suhu 125 derajat Celcius, lalu gunakan api atas bawah dan panggang lagi sekitar 20 menit. Di sini kita akan menghasilkan kue sus kering dan dalamnya ini kopong ya. Nah, ini sudah 20 menit, kue sus keringnya ini sudah matang dan bisa kita angkat. Kita keluarkan dari oven. Nah, ini dia kue sus yang telah kita keluarkan dari oven tadi. Nah, ini sudah teksturnya ini bagus ya, jadi luarnya itu garing dan dalamnya kopong, nanti bisa kita lihat. Nah, ini kita akan lihat bawahnya dulu, ini sama sekali nggak gosong, atas dan bawahnya tidak gosong sama sekali. Nah, ini bagus ya, permukaannya juga bagus sekali, kuning kecoklatan tapi tidak gosong. Nah, sekarang kita akan belah, kita lihat apakah ini benar-benar kopong dalamnya. Nah, ini aku menggunakan pisau untuk memotongnya. Nah, ini bisa terlihat ya, ini benar-benar kopong dalamnya dan kita akan memasukkan isiannya ke dalam kue sus ini. Nah, sekarang aku akan mencoba bagaimana rasa kue susnya ini sendiri. Bismillah. Ini rasanya sangat enak, teksturnya garing di luar, rasa asinnya pas, nggak bikin enak. Sekarang aku akan memberi isian coklat di dalam kue susnya dengan cara menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate. Nah, ini aku akan menusuknya di samping kue susnya ya. Lalu beri lubang dan masukkan isiannya. Nah, di sini aku menggunakan selai coklat yang telah dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Masukkan selai coklatnya sampai full seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengetes tuh. Ini bisa didengar ya, terdengar nyaring. Ini luarnya benar-benar garing ya. Lalu kita lubangi lagi untuk memasukkan isian di dalamnya. Untuk isiannya bisa gunakan rasa yang lain, tidak hanya coklat, bisa gunakan rasa-rasa yang lain ya. Nah, sekarang aku akan membelah kue sus yang telah kita beri isian. Nah, ini aku akan potong menggunakan pisau. Jadi ini teksturnya ini garing di luar dengan isian coklat yang lumer di dalam. Tuh, bisa dilihat ya, ini isian coklatnya benar-benar lumer. Jadi ini pas banget untuk cemilan di rumah. Nah, tuh bisa dilihat ini coklatnya lumer ya, Mam. Ini pasti jadi cemilan favorit anak-anak di rumah. Oke, sekian dulu video aku kali ini membuat kue sus yang teksturnya garing di luar dengan isian coklat yang lumer di dalam. Pembuatannya simpel sekali, bahan-bahannya mudah didapat, dan jika suka dengan videonya jangan lupa like, comment, and share ke seluruh sosial media kalian.
Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube It's Sulistia dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan menu terbaru masakan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.